memukul siapapun, tetapi ini mengajak masyarakat yang kelas bawah NTTB itu untuk kita bisa kelola, kita bisa memulai. Dan kemudian kita di Kabupaten Sika ini kan sudah begini, situasi ekonomi kita sudah carut marut, tapi kita masih pegang teguh pada budaya yang mana pesta pora itu kita tidak pernah itu. Coba kalau pesta itu kita kurangi sedikit, maka itu akan sangat membantu kita untuk ekonomi. Kita terlalu paksa untuk gengsi yang tidak pada tempatnya. Cobalah gengsi yang untuk kita buat sesuatu lah. Dan itu yang harus kita rubah. Dan gengsi ini kira-kira dari pihak mana yang mulai? Saya kira dari pemberdayaan ini kami selalu ngomong sama kelas bawah. Tapi kelas bawah itu selalu respeknya begini. Ya kami ini buat kami punya urusan pesta itu kami sendiri tanggung jawab. Tapi kalau pastor, tabis, itu kami harus sumbang dan lain-lain. Itu macam 17 Agustus juga kami harus sumbang. Jadi itu sebenarnya itu urusan negara yang urus. Kami uruskan punya kebun, piaraan dan lain-lain, usaha kami. Tapi itu lalu kemudian ya saling mengadili kita ini. Kita di Indonesia ini teristimewa orang NTT ini saling mengadili semua, lalu kemudian tidak maju juga kita. Padahal orang dari luar sana yang datang dengan ya mungkin dia bisnis sapu lidi saja dia bisa itu. Tapi kita lihat sapu lidi ini menjadi hama atau penyakit. Jadi saya kira ini yang harus kita coba. Komitmen 1 bulan 1 anggota. Anggota baru. Dia 1 bulan itu wajib membawa anggota baru. Lalu ini kita langsung edukasi ke anggota juga harus bawa 1 anggota. Jadi akhirnya sekarang kalau 300 orang, 1 bawa 1 berarti 600 dalam 1 bulan. Kalau 1 tahun, kalau 1 bulan tidak mungkin ya 1 tahun bawa 1, 300, 600. Jadi kalau sudah 600 bawa 1 ya 1.200. Mudah sebenarnya. Tapi kalau kita mau bawa anggota lalu pikir kita ini tidak kaya, yang kaya hanya pengelola, itu juga susah. Apalagi dengan isu di masyarakat ini kan selalu melihat pengelola itu salah semua. Aduh, saya bilang pengelola ini bagaimana kalau tanpa pengelola mau anggota ini mau bagaimana ya? Padahal mereka itu mulai dari mereka masuk sampai mereka mati, lembaga atur mereka. Baik uang sakit mereka sakit, uang mereka duka cita, ada uang duka cita. Lalu pinjaman mereka itu diputihkan. Apa itu kurang? Lalu kemudian pengelola itu kelihatan ya kaya, dalam hari ini mungkin penampilannya bagus, dan itu memang satu bisnis itu bagaimana harus penampilan norak kan bagaimana ya? Kita penampilan bagus juga salah. Dan lalu kemudian kita juga kita atur kita punya pendapatan sesuai dengan kita punya. Jadi kita acara juga kita harus hitung uang kita berapa. Sedangkan kita punya masyarakat ini kan uang tidak ada tapi pesta. Contoh mereka tidak ada kambing tapi mereka potong sapi. Ya bagaimana mau mereka tambah hidup lebih baik? Itu kan utang. Utang ini bayarnya kapan habis? Jadi sebenarnya itu yang salahnya tradisi sebenarnya.